Masih dalam dunia usaha sembako, yaitu 14 tips membuka usaha sembako atau toko kelontong dengan modal kecil untuk pemula. Jadi jika mendengar kata toko kelontong, Anda pasti akan segera mengaitkannya dengan kebutuhan sehari-hari. Hampir semua orang pasti pernah melakukan transaksi di toko kelontong, mulai dari membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari sampai hanya sekedar membeli cemilan saja. Toko kelontong sering Anda temui di lingkungan tempat tinggal Anda. Toko kelontong atau yang sering dikenal dengan warung sembako telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Indonesia sejak dari dahulu kala. Meskipun kini sudah banyak minimarket atau supermarket yang tersebar di beberapa tempat, namun toko kelontong atau warung sembako masih tetap bertahan di tengah persaingan tersebut. Toko kelontong memiliki target marketnya sendiri yang membuatnya mampu bersaing dengan toko sembako modern lainnya. Kata kelontong sendiri terinspirasi dari salah satu alat bunyi-bunyian yang sering digunakan oleh penjual keliling Tionghoa pada saat berjualan. Tujuan mereka memainkan alat tersebut untuk memberikan tanda bahwa mereka sedang berjualan. Alat ini berbentuk seperti sebuah tambur yang memiliki tongkat untuk dipegang dan 2 biji bulat kecil yang diikat oleh tali pendek. Pada saat dimainkan, bunyi yang dihasilkan mirip seperti kata kelontong. Sejak itu, orang-orang menamai toko kecil yang penuh dengan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat ini dengan sebutan toko kelontong. Dengan banyaknya pebisnis yang ramai-ramai memulai bisnis toko kelontong, bisa diartikan bahwa kompetisi dan persaingan semakin ketat. Seiring berkembang dunia bisnis retail dan dengan hadirnya jaringan retail waralaba, tentunya telah menambahkan kompetisi yang lebih kuat bagi para pemilik bisnis ini. Namun masih banyak pengusaha toko kelontong yang bisa bertahan di tengah iklim bisnis yang penuh dengan kompetitor yang kuat. Toko kelontong memiliki daya tarik yang sukses membawa pelanggan-pelanggan setia, mulai dari harga yang relatif murah sampai ke hal-hal kecil seperti interaksi antar warga yang terjadi di warung sembako dan belum tentu Anda bisa temui di minimarket atau supermarket. Hal inilah yang menjadikan toko kelontong atau warung sembako tetap melekat di hati para pelanggannya. Jarang yang mengetahui bahwa penghasilan dari pengusaha toko kelontong sendiri cukup menggiurkan. Dalam sehari, para pengusaha toko kelontong dapat menghasilkan omset sekitar 1-3 juta. Dalam 1 bulan mereka dapat menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta. Menyadari peluang kerja yang semakin sulit dan banyaknya pesaing pencari kerja, ditambah terbatasnya lapangan pekerjaan, membuat banyak masyarakat yang berbisnis dan menjadikan wirausaha sebagai ladang penghasilannya. Salah satu sektor bisnis yang dilihat oleh masyarakat adalah toko sembako. Toko sembako merupakan bisnis yang menggiurkan karena bisa mendatangkan keuntungan besar hanya dengan modal kecil saja. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan sembako selalu tinggi. Usaha ini memang menjanjikan beberapa keuntungan yang menarik jika dijalankan dengan baik dan benar. Sebagai seorang pemula, ada beberapa tips membuka usaha sembako yang harus Anda tahu. Usaha ini bisa digeluti dari berbagai kalangan dan rentang usia, karena memang tidak memerlukan skill lebih untuk menjalankan usaha ini. Dan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin menjalankan usaha sembako. Walaupun terdengar gampang, usaha sembako tetap sebuah usaha yang membutuhkan modal dan perencanaan yang matang. Tidak asal-asalan untuk membuka usaha sembako, karena uang dan waktu telah dikeluarkan akan terbuang begitu saja jika Anda gagal akibat tidak memperhatikan tahap-tahap penting untuk awal menjalankan usaha sembako ini. Tapi tenang saja, jika Anda mengikuti tips usaha sembako di bawah ini, Anda bisa sukses menjalankannya. Berikut terdapat beberapa cara dan tips usaha toko sembako agar dapat sukses berjalan dan memberikan keuntungan yang besar di setiap harinya. Oke, langsung saja ke inti pembahasannya. Yang pertama yaitu cari supplier yang tepat.
Sebelum Anda memulai bisnis toko sembako, pastikan Anda sudah memiliki supplier yang tepat untuk berlangsungan toko sembako Anda. Cari supplier yang menjual bahan sembako secara grosir, yang artinya semakin banyak barang yang Anda beli, semakin murah harganya. Hal ini bisa memberikan keuntungan untuk toko sembako yang Anda jalani. Pastikan juga toko supplier tidak jauh dari toko sembako Anda. Lanjut, yang kedua yaitu riset harga jual. Menjalankan bisnis toko sembako sangat penting untuk melakukan riset terlebih dahulu. Riset dilakukan agar toko sembako Anda mendapat keuntungan yang maksimal. Selain itu juga hal ini akan baik untuk daya saing toko sembako Anda. Jangan sampai Anda menjual dengan harga sembako yang terlalu murah atau terlalu mahal, karena keduanya akan mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dihindarkan. Ambil harga tengah-tengah, seperti contoh saat menjual minyak goreng. Jika harga pasaran minyak goreng adalah Rp 15.000 per 1 liter, toko sembako Anda bisa menjual dengan harga 14.000 per liter. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, beli barang-barang untuk membangun toko sembako. Setelah Anda melakukan riset dan survei terkait harga jual, selanjutnya memikirkan untuk membangun ruang bagi perkembangan toko sembako Anda. Barang-barang seperti etalase, meja, rak kayu atau rak besi, rak berdiri, dan kalkulator besar, timbangan, itu semua wajib Anda miliki. Hal tersebut agar toko sembako Anda dapat melayani pembeli dengan kualitas pelayanan optimal dan dapat membuat pembeli nyaman, yang dapat membuat pembeli kembali datang ke toko sembako yang Anda jalani. Selain itu, cari tempat yang bisa menjual barang-barang warung per paket. Anda bisa mendapatkannya di depo bangunan atau pasar besar khusus peralatan dan barang-barang dagang. Kisaran modal yang Anda butuhkan untuk alat-alat bagi kepentingan toko sembako Anda tidaklah begitu besar. Kurang lebih membutuhkan modal sekitar 5 juta rupiah untuk kepentingan toko sembako ini. Kemudian yang keempat, perhitungan modal yang tepat. Selain melakukan perencanaan dan riset pasar, Anda juga harus mampu melakukan perhitungan modal dengan tepat agar tertuju pada sasaran usaha. Sebagai contoh, jika Anda ingin membuka usaha sembako di rumah, sekiranya garasi rumah Anda cukup untuk dijadikan tempat menyimpan barang-barang sembako. Lain halnya jika Anda membuka usaha sembako di tempat lain dengan tujuan konsumen yang lebih luas, sehingga Anda harus mampu memperkirakan setiap usaha yang dibutuhkan, misalnya untuk membeli produk dagangan, sewa tempat, dan perlengkapan pendukung lainnya. Lanjut, yang kelima yaitu perhatikan tata letak barang. Tips yang kelima ini juga penting untuk Anda perhatikan. Tata letak barang sembako juga memiliki pengaruh terhadap daya minat calon konsumen Anda. Jika Anda masih bingung bagaimana mengatur tata letak barang-barang sembako dengan baik dan menarik, Anda bisa mencari beberapa referensi di jaringan internet. Ada banyak sekali tips usaha yang bisa didapatkan dan dipelajari dengan mudah hanya menggunakan smartphone. Lanjut, yang keenam yaitu pilih sembako yang berkualitas. Jangan asal pilih sembako untuk warung toko sembako, karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas sembako di toko sembako Anda. Pelanggan kulakan sembako Anda juga ingin mendapatkan sembako dengan kualitas terbaik. Jika toko sembako bisa memberikan kualitas terbaik, hal tersebut bisa memberikan nilai plus bagi toko sembako yang Anda jalani. Lanjut, yang ketiga yaitu lakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara mempromosikan toko sembako yang Anda jalani agar menarik pelanggan sebanyak mungkin. Bisa melakukannya dengan membuat pamflet, menggunakan media sosial, atau bahkan strategi mulut ke mulut dan lain-lain. Anda juga bisa menerapkan diskon atau promo spesial untuk sebulan pertama. Anggap saja sebagai strategi dari pembukaan toko sembako Anda untuk menarik banyak pelanggan. Pastikan juga memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik. Coba Anda bertanya kepada diri Anda sendiri,
Apakah Anda ingin berbelanja kembali ke suatu tempat di mana Anda diperlakukan dengan tidak baik? Tentu saja tidak. Mungkin beberapa orang menganggap remeh soal hal kecil ini, seperti tata krama yang baik dalam menyambut pembeli dan gestur kecil lainnya. Namun hal-hal kecil seperti ini dapat mempengaruhi perkembangan warung Anda. Jika Anda menempatkan diri Anda sebagai pembeli dan Anda menerima pelayanan tidak memuaskan, kemungkinan besar Anda tidak mau kembali ke tempat yang sama dan lebih memilih untuk berbelanja di tempat lain. Itu sebabnya servis atau pelayanan sangatlah penting untuk menciptakan reputasi yang baik bagi toko kelontong Anda. Tentunya juga dapat menambah potensial customer untuk berbelanja di tempat Anda. Anda bisa memikirkan hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan untuk membuat pelanggan merasa nyaman ketika datang ke toko kelontong Anda. Jangan lupa untuk selalu senyum dan mengucapkan terima kasih dalam setiap transaksi yang selesai dilakukan. Para pelanggan yang senang karena kualitas bahan yang bagus ditambah pelayanan terbaik pasti akan datang lagi ke toko sembako sukses Anda. Dengan mengaplikasikan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, dan setiap kali Anda menyapa pembeli selalu menyiapkan uang kembalian. Lanjut yang ke-8, yaitu buka toko sembako di rumah. Membuka warung sembako tidak harus membutuhkan tempat yang bagus. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan ruang kosong di halaman rumah atau garasi rumah. Juga sudah bisa membuka warung sembako sendiri. Beritahu tetangga sekitar jika Anda membuka toko yang menjual sembako, sehingga tanpa perlu modal yang besar untuk tempat. Bisnis sembako tetap akan berjalan karena bagi pembeli yang terpenting adalah kebutuhan sembakonya, bukan tempatnya yang bagus. Selain itu, yang terpenting dari toko sembako adalah kebersihan tempat, karena hal tersebut menyangkut bahan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh. Lanjut yang ke-9, yaitu perbanyak variasi produk. Sembako hanya terdiri dari 9 jenis saja, namun masyarakat tentu tidak hanya membeli sembako saja saat berkunjung ke toko sembako. Sediakan bahan penunjang lainnya seperti bahan untuk membuat bumbu, aneka rempah, produk-produk kebutuhan rumah tangga seperti teh dan kopi. Jika perlu, Anda siapkan produk kebersihan peralatan rumah tangga di toko sembako yang Anda jalankan. Anda juga bisa menjual produk-produk yang dibutuhkan ibu rumah tangga, karena pembeli toko sembako kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah secara mandiri. Lanjut yang ke-10, yaitu perhatikan kenyamanan pembeli. Sudah menjadi hal umum bahwa sesama ibu rumah tangga akan bergosip dengan ibu-ibu lainnya saat mereka bertemu. Sediakan tempat seperti meja atau kursi secukupnya agar ibu-ibu bisa semakin lama berada di toko sembako Anda. Selain mengobrol, mereka bisa memutuskan untuk menambah belanjaan dari bahan obrolan yang dibicarakan. Selain itu, biasanya keramaian akan menimbulkan keramaian lain. Ibu-ibu lain yang melihat banyak yang berkumpul di warung Anda akan tertarik untuk datang. Hal tersebut akan semakin baik jika disambut dengan pelayanan ramah dan barang yang lengkap. Mereka akan menjadi pelanggan tetap toko sembako yang Anda jalani. Ini yang membedakan belanja di toko sembako dengan supermarket. Pembeli bisa saling berinteraksi. Lanjut ke 11, utamakan pelanggan loyal. Mengambil untung tinggi dari sembako yang sudah pasti akan dibeli memang sangat menggiurkan. Tapi hal tersebut membuat pelanggan tidak akan kembali lagi dengan alasan harga yang terlalu mahal. Sebaiknya Anda pasang harga sewajarnya. Tidak masalah jika Anda mendapatkan untung kecil, namun dengan pembeli yang datang membeli secara terus-menerus, maka keuntungan besar akan tetap didapatkan. Dan keuntungan itu akan stabil mengalir daripada Anda memasang harga tinggi namun pembeli hanya sekali datang untuk belanja. Lanjut yang ke-12, yaitu melakukan pembukuan yang baik. Anda juga jangan sampai lupa untuk membuat pembukuan untuk toko kelontong Anda. Jangan sampai karena terlalu asik berdagang Anda lupa melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan hal penting dalam mengelola keuangan. Catat setiap pengeluaran dan pendapatan yang didapatkan. Anda bisa memanfaatkan teknologi seperti ponsel atau laptop
Namun jika Anda lebih nyaman untuk membuat pembukuan secara manual, tidak ada masalah, lakukan pembukuan senyaman mungkin. Yang paling penting, keuangan yang masuk dan keluar tercatat dengan baik di pembukuan yang Anda miliki. Hal ini dapat membantu Anda menghitung keuntungan toko sembako yang Anda jalani. Contoh pembukuan sederhana dapat Anda simak pada video sebelumnya pada channel ini. Lanjut, yang ke-13 yaitu cari keunggulan toko sembako Anda. Bersaing dengan para pesaing tidak selalu pada harga barang saja, namun persaingan juga bisa dilakukan dengan keunggulan dari toko sembako Anda. Jika toko sembako pesaing Anda unggul pada produk beras, Anda harus memikirkan keunggulan toko sembako Anda. Anda bisa menentukan fokus unggul dalam salah satu produk sembako seperti minyak, gula atau tepung terigu misalnya. Atau juga Anda bisa fokus dalam mengembangkan keunggulan toko sembako dalam hal pelayanan. Penting sekali memiliki keunggulan untuk kebaikan warung atau toko sembako, agar masyarakat atau pembeli dapat berbelanja sembako secara spesifik. Dan hal ini juga dapat membantu menentukan target pasar Anda. Itulah beberapa tips terbaik yang harus Anda tahu ketika ingin membuka usaha sembako bagi pemula. Dengan mengetahui beberapa tips di atas, tentunya Anda sudah tidak bingung lagi apa saja hal-hal yang penting yang harus Anda persiapkan dan perhatikan dalam menjalankan usaha sembako ini agar berjalan sesuai yang diinginkan. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah merencanakan usaha ini secara matang, karena modal yang Anda keluarkan akan sia-sia dan terus gulung tikar akibat perencanaan yang kurang baik. Tentukan modal yang ingin Anda keluarkan untuk membuka usaha. Jika modal Anda tidak terlalu besar, bisa menjalankannya dengan skala kecil tanpa harus menyetok barang dan tidak perlu menyewa ruko. Atau jika kamu memiliki modal yang besar, kamu bisa langsung menjalankan usaha sembako skala besar dengan menyetok barang dan menyewa ruko, bahkan sampai memerlukan karyawan. Semua itu bisa dipertimbangkan berdasarkan modal dan risiko yang ingin Anda ambil. Karena besar skala usaha Anda, semakin besar juga risiko yang diterima. Namun untuk pertama kali bisa memulainya dengan skala kecil, supaya kemungkinan merugi juga kecil. Lanjut, yang terakhir yang perlu dipersiapkan adalah berkas-berkas penting. Layaknya bisnis-bisnis pada umumnya, mempersiapkan berkas-berkas sangatlah penting. Hal ini mencegah Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ancaman pidana. Hal yang normal untuk disiapkan setiap pengusaha yang menjalankan usaha perseorangan yang dijalankan oleh mereka sendiri adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jika Anda tidak memiliki SIUP, Anda bisa dipidana selama 4 tahun atau harus membayar 10 miliar rupiah. Pasti Anda tidak mau kedua hal ini terjadi terhadap usaha toko kelontong Anda. Beberapa berkas juga penting untuk Anda siapkan sebelum membangun bisnis warung sembako, seperti perjanjian sewa menyewa, isi mendirikan bangunan, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi seperti itu berkas-berkas yang perlu disiapkan. Kalau tips tadi sudah cukup membantu Anda, tunggu apa lagi? Jangan sia-siakan waktu Anda, langsung saja jalankan usaha sembako Anda. Apalagi jika di daerah Anda memang minim sekali terdapat toko sembako, maka akan semakin mudah untuk menjadi yang pertama membuat toko sembako. Anda juga akan memudahkan warga sekitar tempat tinggal Anda supaya tidak perlu ke pasar untuk berbelanja bahan sembako. Semoga usaha sembako Anda semua berhasil dan mendapatkan keuntungan besar. Amin. Selamat mencoba. Oke, demikian pada video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.